Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan kuliah pengantar dasar matematika. Pada hari ini kita akan pelajari masalah logika matematika. Untuk materi logika matematika ini sendiri itu materinya padat. Jadi kita bagi dalam beberapa pertemuan. Untuk hari ini, materi logika matematika yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian logika, yang kedua adalah pernyataan, yang ketiga adalah nilai kebenaran, yang keempat adalah operasi uner atau monar, yang kelima adalah operasi biner atau binary. Nah, jadi untuk materi logika ini sendiri, itu nanti kita akan banyak-banyak berbicara masalah penalaran, karena logika tersebut juga berkaitan dengan penalaran atau penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Untuk belajar logika ini, matematika ini akan membantu kita dapat berpikir secara kritis, dapat berpikir secara rasional, karena di sini kita akan mempelajari atau meneliti apakah sebuah penalaran yang kita lakukan itu tepat atau tidak, benar atau salah. Jadi kata logika itu sendiri berasal dari kata logos secara etimologis ya, yang berarti kata, ucapan, pikiran secara utuh, atau bisa juga mengandung makna suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan secara artian luas bahwa logika itu adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Jadi ketika kita belajar logika, berarti kita sudah dapat berpikir secara kritis untuk menilai atau untuk mengambil suatu kesimpulan yang benar atau yang salah. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai pernyataan. Pernyataan di sini adalah kalimat tertutup yang bernilai benar saja atau salah saja dan tidak keduanya. Artinya suatu pernyataan itu kalimat yang nilainya itu benar saja atau salah saja dan tidak boleh keduanya. Jadi pernyataan memang merupakan suatu kalimat tertutup. Untuk contoh untuk contoh pernyataan yang pertama itu adalah 21 merupakan bilangan ganjil. Jadi angka 21 merupakan bilangan ganjil. Untuk nilainya, nilai kebenarannya kita sudah tahu ini bernilai benar atau bernilai salah. Jadi merupakan suatu pernyataan. Kemudian yang kedua adalah 41 ditambah 5 sama dengan 50. Ini juga kita sudah tahu dia benar saja atau salah saja. Kemudian yang ketiga, jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi ini juga merupakan suatu pernyataan karena kita sudah tahu bahwa nilai dari kalimat tersebut bernilai benar. Jadi untuk yang pernyataan yang pertama tadi itu bernilai benar, untuk yang pernyataan kedua bernilai salah, untuk pernyataan ketiga itu bernilai benar, tapi ini ketiga ini merupakan suatu contoh pernyataan karena kita sudah dapat menilai bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tertutup yang nilainya benar saja atau salah saja. Nah, selanjutnya contoh yang bukan pernyataan. Yang pertama adalah 2x ditambah 3 sama dengan 5. Kenapa ini bukan suatu pernyataan? Karena kita belum tahu apakah nilainya ini benar atau salah. Pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah. Kenapa? Karena kalimat tersebut masih mengandung variabel atau masih mengandung nilai x. Nanti kita mengetahui nilai kebenarannya apabila nilai X itu sudah berganti, misalnya diganti angka 1 atau diganti angka selanjutnya, angka yang lain. Kemudian contoh yang kedua, semoga kita semua lulus mata kuliah pengantar dasar matematika. Ini juga bukan merupakan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Karena kita belum tahu bernilai benar atau dia bernilai salah. Karena ini merupakan suatu kalimat harapan, semoga. Jadi ada kata-kata semoga, kalimat kata berharap. Nah, yang ketiga,
Apakah Susan sedang sakit? Ini juga bukan pernyataan, tapi merupakan kalimat tanya. Apakah Susan sedang sakit? Jadi contoh ini yang bukan pernyataan, ciri-cirinya mengandung variabel, kemudian dia merupakan kalimat harapan, kemudian dia merupakan kalimat tanya. Ada juga ketika merupakan kalimat perintah, itu juga bukan pernyataan. Misalnya, Susan silahkan tutup pintu. Jadi itu juga bukan merupakan pernyataan, karena kita tidak tahu dia bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Jadi ingat, kalimat itu merupakan suatu pernyataan ketika nilai kebenarannya benar saja atau salah saja. Selanjutnya nilai kebenaran. Jadi ini tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi nilai kebenaran itu adalah kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan. Jadi untuk nilai kebenaran itu benar atau salah. Untuk benar itu kita lambangkan dengan B besar, sedangkan untuk salah kita lambangkan dengan S besar. Jadi huruf B besar dengan huruf S besar. Kemudian kita masuk ke operasi unar. Untuk operasi unar atau monar ini, itu adalah operasi negasi, penyangkalan, atau ingkaran. Jadi ketika kita mempunyai suatu pernyataan bernilai benar, otomatis ingkarannya atau negasinya itu harus bernilai salah. Begitu juga kebalikannya, ketika pernyataan kita bernilai salah, otomatis ingkaran atau negasinya itu harus bernilai benar. Jadi untuk operasi negasi ini kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataannya. Oke, selanjutnya contohnya. Misalnya kita punya pernyataan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ini bernilai benar. Jadi kita harus menyangkal pernyataan ini, maka kita dapatkan untuk negasi P atau ingkaran dari pernyataan P itu adalah 4 tambah 4 tidak sama dengan 8. 4 ditambah 4 tidak sama dengan 8. Jadi ini sudah bernilai salah, karena tadi pernyataannya bernilai benar. Nah ini selanjutnya bisa juga negasi dari pernyataan P atau ingkaran dari pernyataan P itu adalah tidak benar bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8. Untuk contoh selanjutnya, jadi pernyataan itu sendiri simbolnya itu adalah huruf kecil. Biasanya kita pakai P kecil atau Q kecil. Jadi untuk yang contoh kedua ini, Q sama dengan kuadrat bilangan ganjil adalah bilangan genap. Kuadrat bilangan ganjil adalah bilangan genap. Jadi untuk ingkarannya, ingkaran Q itu kuadrat bilangan ganjil bukan bilangan genap, atau ingkaran Q itu tidak benar bahwa kuadrat bilangan ganjil adalah bilangan genap. Selanjutnya untuk operasi biner atau binary. Jadi untuk operasi biner atau binary di sini yang akan kita bahas itu ada 4, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, dan ada biimplikasi. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah konjungsi. Jadi konjungsi ini adalah penggabungan dua pernyataan dengan menggunakan kata dan. Jadi dua pernyataan yang digabung dan kata gabung yang digunakan adalah kata dan. Simbolnya seperti ini. Misalnya kita punya dua pernyataan, pernyataan P dan Q. Jadi simbol dan seperti ini. Kemudian untuk disjungsi, disjungsi itu adalah penggabungan dua pernyataan dengan menggunakan kata atau. Jadi kalau untuk disjungsi ada dua pernyataan P dan Q, dan itu dihubungkan dengan kata atau. Selanjutnya implikasi. Untuk implikasi itu sendiri adalah pernyataan yang mengandung bentuk jika P maka Q. Jadi dua pernyataan itu akan kita gabung dengan menggunakan kata jika P maka Q. Simbolnya seperti ini. Kemudian yang terakhir biimplikasi. Jadi kalau untuk biimplikasi, pernyataan yang mengandung bentuk jika dan hanya jika. Jadi untuk biimplikasi ini sendiri, pernyataan itu mengandung bentuk jika dan hanya jika. Jadi simbolnya seperti ini.
pernyataan P jika dan hanya jika pernyataan Q. Untuk contohnya bisa dilihat yang pertama contoh konjungsi. Jadi konjungsi misalnya kita punya pernyataan P, 3 adalah bilangan prima ganjil. Kemudian Q itu adalah 2 adalah bilangan prima genap. Kita ingat bahwa untuk konjungsi kata hubung yang kita gunakan adalah dan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa P dan Q itu berarti 3 adalah bilangan ganjil, bilangan prima ganjil, dan 2 adalah bilangan prima genap. Jadi untuk konjungsinya, 3 adalah bilangan prima ganjil dan 2 adalah bilangan prima genap. Kemudian disjungsi. Jadi kalau disjungsi itu kata hubung atau misalnya pernyataan P-nya itu sama dengan misalnya pernyataan P, 7 merupakan bilangan prima. Kemudian Q-nya 7 merupakan bilangan ganjil. Berarti untuk disjungsinya itu adalah 7 merupakan bilangan prima atau 7 bilangan ganjil. Jadi 7 itu merupakan bilangan prima atau 7 itu juga merupakan bilangan ganjil. Kemudian implikasi. Nah, untuk implikasi, contohnya misalnya pernyataan P-nya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, mempunyai akar-akar real. Kemudian pernyataan Q-nya B kuadrat kurang 4 AC lebih dari 0. Jadi untuk implikasinya, P maka Q, jika P maka Q, berarti jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 mempunyai akar-akar real, maka B kuadrat dikurang 4 AC lebih dari 0. Selanjutnya contoh untuk diimplikasi. Misalnya pernyataan P, 2 garis saling berpotongan tegak lurus. Untuk pernyataan Q, 2 garis saling membentuk sudut 90 derajat. Jadi untuk diimplikasi, jika dan hanya jika, pernyataan P dan Q, untuk 2 pernyataan yang kita contohkan, dapat kita simpulkan 2 garis saling berpotongan tegak lurus jika dan hanya jika 2 garis saling membentuk sudut 90 derajat. Jadi itu tadi contoh-contoh yang kita berikan baik dari konjungsi, disjungsi, implikasi maupun diimplikasi. Jadi itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika ada yang masih kurang jelas, boleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.